Necromancers. Bab 41. Merakit tombak besi. Bau amisnya sangat menyengat sehingga Anda bisa menciumnya bahkan dari jarak yang begitu jauh. Sebagai satu-satunya jalan komersial di kawasan tingkat distrik, ini merupakan lokasi terpusat untuk berbelanja dan berbelanja bagi penduduk sekitar. Saya tidak mengatakan bahwa semua orang suka berbelanja, tetapi toko-toko berkumpul di sini. Jika Anda ingin membeli sesuatu, Anda harus datang ke sini. Tapi sepertinya tidak banyak zombie yang berkumpul, kan? Apakah ada pesta? Pesta yang luar biasa. Itu tidak benar. Meskipun ini adalah tempat belanja, bukankah seharusnya banyak orang berkumpul di sini? Sudah hampir waktunya mengunjungi tempat-tempat indah selama liburan. Itu karena suaranya. Wu Heng membuat tebakan yang berani. Mungkin saat virus ini merebak, banyak orang berkumpul di sini. Namun setelah wabah terjadi, jalanan terus mengeluarkan suara, dan berbagai lagu serta tarian bernada tinggi menarik perhatian para zombie di dekatnya. Saat listrik padam, speaker dan semuanya berhenti diputar, namun zombie yang berkumpul masih berkeliaran di dekatnya. Saya tidak tahu apakah tebakan saya benar, tapi kemungkinan besar itu benar. Wu Heng mengamati dari kejauhan untuk beberapa saat, dan setelah memastikan bahwa tidak ada zombie atau monster menyimpang yang ditemukan, dia mulai kembali dengan cara yang sama. Kembali ke antrian kerangka, Jian Yi dan Jian Er memerintahkan kerangka untuk membersihkan medan perang. Mayat-mayat itu ditumpuk, dan pisau dapur serta pisau buah yang terjatuh juga dikumpulkan untuk dijadikan kerangka berikutnya agar dapat terus digunakan. Tidak ada bahaya di sekitar. Wu Heng memusatkan perhatiannya pada toko-toko terdekat di kedua sisi. Semakin dekat lokasinya dengan jalan komersial, semakin banyak restoran, toko buah, dan kedai teh susu. Hampir seluruh strip terdiri dari jenis ini. Namun mata Wu Heng masih tertuju pada sebuah toko bernama Xinyi Advertising. Dilihat dari namanya, sepertinya mereka membuat papan nama toko dan baliho. Biarkan pendekar pedang, busur panah, dan busur silang masing-masing membawa kerangka itu ke toko lain untuk mencari. Sementara saya membawa basen dan beberapa kerangka ke toko periklanan. Ada ruang kosong yang luas di tengah aula, dengan spanduk merah dan surat iklan plastik bertumpuk di lantai yang kotor. Wu Heng melihat sekeliling dan menemukan beberapa pipa logam sepanjang sekitar 3 atau 4 meter di dekat dinding. Tabung besi. Saya tidak yakin apakah itu pipa besi atau pipa baja, tapi mungkin ada lebih dari 20. Pipa logam lurus semacam ini seharusnya bisa berguna. Saya terus melihat ke ruang belakang dan lantai 2 toko, dan menemukan beberapa alat potong dan las, tetapi semuanya harus tersambung ke listrik dan saat ini tidak tersedia. Setelah memastikan bahwa tidak ada lagi yang berguna, dia memerintahkan kerangka itu, keluarkan ini. Pintu kaca toko pecah, dan beberapa kerangka langsung keluar sambil membawa pipa besi. Pedang 1, pedang 2 dan beberapa kerangka di sampingnya juga kembali. Prajurit kerangka di belakangnya memegang pisau dapur dan pisau buah yang dia temukan. Keuntungannya tidak besar. Ayo kembali ke gang tempat kita baru saja bertarung. Berencana untuk kembali bersama tim. Bawa mayatnya dan kembali. Para prajurit kerangka mengambil mayat itu dan berjalan bersama menuju komunitas tempat mereka tinggal. Kembali ke ruang tamu di lantai bawah. Mayat yang dibawa kembali ditumpuk di atas bukit. Wu Heng duduk di samping dan melihat pipa besi dan pisau buah yang dibawanya kembali. Setelah menyatukannya dan membandingkannya, dia mengeluarkan selotip dan melilitkan pisau buah di salah satu ujung pipa besi. Setelah pembungkusnya kuat, dia mengeluarkan kawat besi dan melilitkannya di bagian luar beberapa kali. Setelah semuanya selesai, lihat lebih dekat. Sepertinya tidak jauh berbeda dengan tombak yang kamu beli. Jian Yi, ambil dan coba. Begitu Jian datang, dia mengambil tombak besi yang panjangnya 5 atau 6 meter dan membuat gerakan menusuk ke depan. Puff gelombang, pisau buah di depan menusuk langsung ke tumpukan mayat di dekatnya. Tarik lagi hingga keluar tetesan darah berwarna hitam dan merah. Kelihatannya cukup bagus. Pisau buahnya masih kuat dan belum rontok. Setelah menggerebek begitu banyak bangunan, saya masih memiliki ratusan pisau buah. Selain pipa besi, Anda juga bisa mengumpulkan beberapa batang kayu dan sejenisnya untuk merakit tombak sederhana ini. Merasa sangat mungkin untuk mencobanya.
Dia berkata kepada Jianyi. Dengan cara ini, gabungkan pisau buah dan pipa besi. Kalian berempat akan melakukannya malam ini. Satu-satunya yang memiliki kebijaksanaan adalah satu pedang, dua pedang, satu panah otomatis dan dua busur silang. Dan sisa kerangka, biarkan mereka menyerang dan memindahkan sesuatu. Jelas tidak realistis untuk merakit sesuatu. Jadi Jianyi dan yang lainnya hanya bisa melakukannya. Dan Basen harus mengikutinya kembali ke kota Blackstone. Jadi dia tidak bisa tinggal untuk membantu. Jianyi mengungkapkan pemahamannya dan mulai menemukan belati serta lebih banyak selotip dan kawat untuk dirakit. Wu Heng meminta Basen membawa kursi dan duduk di depan tumpukan mayat untuk melakukan teknik penghancuran tulang. Efek staf dapat mengurangi konsumsi energi mental saat merapal mantra. Tetapi ketika saya menggunakannya, saya tidak merasakan apa-apa. Dan saya tidak tahu apakah itu berhasil. Teknik penghancuran tulang dilepaskan terus-menerus. Dan setiap kerangka berdiri dan perlahan masuk ke dalam antrian. Saat senja, dia membawa kerangka itu kembali ke atap dan kembali ke kota Blackstone. Kota Batu Hitam, pergi langsung ke toko senjata. Ada 2 gelombang pelanggan di toko. Dan bos serta petugas menjual senjata di rak. Melihat Wu Heng masuk, bos mengulurkan tangannya untuk menyapa. Menunjukkan bahwa dia akan melihatnya terlebih dahulu. Setelah mengantar tamu-tamu sebelumnya, dia menyekat tangannya dengan celemeknya dan berjalan. Apa yang ingin kamu beli hari ini? Selain tombak, apakah ada senjata bergagang panjang lainnya? Wu Heng berjalan mengelilingi toko dan bertanya langsung. Ya, ada kapak perang dan palu perang bergagang panjang di sini. Keduanya memiliki kekuatan penghancur yang baik. Bos membawanya ke rak kabinet, menunjuk ke beberapa senjata dan memperkenalkannya. Ini kelihatannya bagus, tapi bukan itu yang dibutuhkan Wu Heng. Apakah ada senjata bergagang panjang seperti garpu segitiga? Yah, kami tidak memiliki senjata semacam ini di toko saat ini. Bosnya mengerutkan kening dan menjawab, lalu memikirkannya dan berkata, tapi ada satu yang mirip dengan yang Anda sebutkan. Perlihatkan pada saya. Oke, di sini. Bos berjalan bersamanya menuju sudut. Di dalam tong kayu, ada pegangan kayu dengan 4 instrumen besi berbentuk kerucut di atasnya. Dia memperkenalkan, apakah ini jenis yang Anda bicarakan? Garpu rumput, yang digunakan untuk menangani jerami. Wu Heng memegangnya di tangannya dan mengerutkan kening. Dia secara alami mengetahui garpu rumput. Itu adalah alat pertanian yang sangat umum yang dapat dilihat di desa-desa biasa. Itu memang memenuhi deskripsinya sendiri. Berapa banyak? Wu Heng bertanya. Mungkin 5 atau 6 seperti ini. Bos menjawab. Sedikit sekali. Begini. Kami adalah toko senjata. Dan siapa di kota ini yang mau membeli garpu rumput? Sepertinya benar. Definisi garpu rumput adalah alat pertanian dan tidak boleh dianggap sebagai senjata. Berapa harga sebuah garpu rumput? 55 tembaga. Dibandingkan dengan senjata, garpu rumput jauh lebih murah. Saya hanya tidak tahu apakah zombie lawan memiliki efek apapun. Saya ingin semuanya. Wu Heng berkata langsung. Bagus. Bos tersenyum dan setuju. Dan segera turun untuk bersiap. Tidak lama kemudian, bos mengeluarkan garpu rumput. Totalnya ada 5. Sebenarnya jumlahnya tidak banyak. Jika Anda membutuhkan lebih banyak, kami dapat membuatkan batch tambahan untuk Anda nanti. Lanjut bos. Tidak perlu untuk saat ini. Kita akan membicarakannya nanti. Setelah membayar tagihan, Basen dan Basen membawa garpu rumput dan berjalan menuju kediaman. Kembali ke tempat tinggal Anda. Kirim semua garpu rumput ke dunia zombie. Wu Heng mengambil pedang besi dan mulai melatih keterampilan pedangnya. Sudah berhari-hari berlalu. Dengan Jianyi sebagai rekan tanding. Dan Al Teluk memberikan bimbingan dan koreksi pada dirinya sendiri. Namun dia masih belum membuka spesialisasi ilmu pedang. Ini agak tidak nyaman. Setelah berlatih di malam hari, Wu Heng pergi tidur untuk beristirahat. Keesokan harinya, dunia zombie. Wu Heng datang ke puncak gedung. Kemudian dia melihat pipa-pipa besi diletakkan di tanah untuk memasang tombak-tombak yang berjumlah 22 buah. Pisau buah di bagian atas mungkin panjang atau pendek, tetapi panjang pipa besinya hampir sama, dan diikat dengan kawat besi. Secara keseluruhan, ini terlihat sangat bagus.
memilih 22 kerangka dan memerintahkan, letakkan senjatamu. Kerangka itu melemparkan pisau dapur di tangannya ke tanah dan berdiri di sana. Ambillah. Wu Heng menyerahkan tombak besi itu. Kerangka itu mengulurkan tangan dan meraih tombak besi. Bab 42. Toko pengolahan emas dan perak. Skeleton mengambil tombak besi dan memegangnya di tangan mereka. Sepertinya karena beratnya pipa besi. Rasanya bahu kerangka itu terkulai ke bawah, membuat gerakannya sedikit sulit. Biarkan kerangka mencoba melakukan gerakan menusuk. Gerakannya cukup lancar dan tidak ada masalah besar. Kemudian, dia meminta beberapa prajurit kerangka untuk mengambil garpu rumput yang mereka beli tadi malam. Setelah memastikan bahwa memegang garpu rumput juga merupakan tindakan menusuk ke depan, saya merasa lega. Saya sangat takut dengan kerangka ini. Jika saya turun ke bawah dengan garpu rumput untuk menyiangi rumput liar, itu akan hancur. Kerangka dengan tombak yang terbuat dari tiang kayu berjumlah 25 buah. Kerangka dengan tombak yang dirangkai dengan tiang besi sebanyak 22 buah. Dan kerangka dengan garpu rumput sebanyak 5 buah. Berdiri bersama. Ada banyak tombak. Dan itu benar-benar terlihat seperti formasi tombak. Aspek senjata telah diselesaikan. Keluarkan peta sekitar lagi dan melihatnya. Rencana awalnya adalah merebut jalan komersial secara langsung dan menjarah toko emas dan bank di sana. Tapi setelah melihat situasi di sana kemarin, saya ragu-ragu. Jumlah zombie cukup banyak, mungkin berbahaya jika menyerang secara langsung. Anda perlu merencanakan dengan hati-hati dan memikirkan cara untuk menangkap jalan komersial dengan kerugian yang lebih sedikit. Saya ingat ada toko pengolahan emas dan perak di sini. Wu Heng tiba-tiba teringat sesuatu. Di gang di luar pasar Seomion, ada toko pengolahan perhiasan. Generasi tua suka pergi ke sana untuk mengolah emas dan perak menjadi gelang dan cincin. Bisnis tampaknya tidak begitu baik akhir-akhir ini, dan kaum muda membeli perhiasan yang sudah jadi. Jika Anda tidak bisa pergi ke jalan komersial, pergilah ke sini dulu. Setelah memikirkannya, dia memerintahkan kerangka itu, ikuti aku. Hore, kerangka itu mengambil tindakan dan berjalan ke bawah bersamanya. Sisi barat, gang yang melewati pasar, sebuah gang yang melewati jalan komersial. Setelah membersihkan zombie di dekatnya, Wu Heng mulai mengarahkan kerangka untuk membentuk formasi. Prajurit Pitchfork berada di depan, diikuti oleh barisan prajurit kerangka yang memegang tombak. Tombak-tombak itu diarahkan ke depan lapis demi lapis, membentuk dinding yang ditutupi paku. Kami hampir siap, Wu Heng berkata. Basen, pancing zombie di depan sini. Basen keluar dari kerumunan dan berlari ke depan. Tak lama kemudian, sosok Basen kembali terlihat, disusul puluhan zombie berwajah dan cakar garang. Mendekati tim kerangka, Basen menghindari tombak ke samping dan masuk ke belakang tim kerangka. Zombie di belakangnya menabrak tombak kerangka itu. Tombak padat menembus zombie satu demi satu, dan terdengar suara gemuruh. Prajurit kerangka itu terus mencabut tombaknya dan menusuknya, mengulangi tindakan sederhana. Zombie yang berada di barisan depan didorong oleh zombie di belakang mereka dan dihantamkan ke lapisan tombak hingga mati. Satu panah otomatis dan dua busur panah berada di belakang, menembakkan satu atau dua baut panah dari waktu ke waktu untuk membunuh beberapa zombie yang masuk ke dalam tim. Dapatkan pengalaman plus 4. Panggilan, prajurit kerangka. Pengalaman plus 3. Panggilan, prajurit kerangka. Pengalaman plus 3. Titik. Pemanggilan, prajurit tengkorak. Level meningkat ke level 3. Konstitusi plus 1. Petunjuk muncul terus-menerus. Meningkatkan pengalaman membunuh. Setelah Wu Heng mencapai level 4, pengalaman yang diperoleh dari membunuh zombie menjadi 4 poin. Dan efisiensi peningkatan menjadi semakin rendah. Level beberapa prajurit kerangka juga meningkat selama pertempuran. Mencapai level 3 satu demi satu. Pertempuran masih berlanjut. Suara auman dan pertarungan menarik lebih banyak zombie, yang terus berlari menuju sisi ini. Gelombang demi gelombang, jumlahnya terus bertambah. Wu Heng berdiri di tengah-tengah tim, mengamati pertempuran di depan. Tiba-tiba, jendela di lantai 3 di sampingnya tiba-tiba pecah, dan di kaca yang berserakan, 3 bayangan hitam melompat langsung dari atas. Wu Heng mengangkat tongkatnya dan menembakkan panah sihir berwarna biru. Setelah secara akurat mengenai bayangan hitam pertama,
busur listrik menyebar dan mengenai dua bayangan hitam lainnya. Tubuh bayangan hitam itu bergerak-gerak di udara dan jatuh secara vertikal ke bawah. Itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Beberapa anjing kerangka adalah yang pertama bereaksi. Menerkam dengan cepat, meraih bayangan hitam di tanah dan mulai menggigit dan menggelengkan kepalanya. Di tengah suara mencicit yang tajam dan sebuah perjuangan, itu dirobek menjadi beberapa bagian oleh beberapa anjing kerangka. Setelah semuanya tenang, Wu Heng melihat lebih dekat ke sosok hitam yang mencoba memanfaatkan kekacauan untuk menyerang. Ini adalah 3 tikus hitam besar. Bulunya berwarna hitam mengkilat, dan tubuhnya hampir seukuran kucing dewasa. Bukankah itu makhluk yang menyimpang? Wu Heng sedikit penasaran. Tikus di depan saya ukurannya tidak sebesar makhluk menyimpang itu. Tetap saja tikus. Pada gigi tikus yang menonjol, Anda masih bisa melihat daging zombie yang lengket. Dari segi penampilan, ia masih seekor tikus, tetapi ia juga terkena dampaknya. Tidak hanya ukurannya yang menjadi lebih besar, tetapi juga sangat agresif. Bukanlah hal yang baik untuk mengambil inisiatif menyerang manusia. Jika kita mengatakan bahwa tikus hanyalah zombie dan memiliki distorsi, sebenarnya lebih mudah untuk mengatakannya. Akan sedikit menakutkan jika karakteristik spesies asli dipertahankan dan perubahan serupa dengan evolusi tercapai. Dengan kecepatan reproduksi tikus, mereka dapat dengan cepat menyerang makhluk apapun secara berkelompok. Mengamati tikus, pertempuran di depan telah berakhir. Semua zombie terbunuh, dan prajurit kerangka kembali memasuki kondisi siaga. Wu Heng berpikir sejenak, lalu menggunakan teknik mantra tulang pada tikus di tanah. Daging dan darahnya mulai berjatuhan, dan kerangka tikus itu merangkak keluar. Tikus kerangka level 1. Peringkatnya hanya level 1. Dalam kerangka kosong, tidak ada api jiwa. Dengan menggunakan tombak pendek, dia mencari-cari di sekitar tempat tikus itu menumpahkan daging dan darahnya, tetapi tidak menemukan massa berdaging yang mirip dengan inti mayat. Orang kafir menggunakan teknik otak tulang pada 2 tikus lainnya. Tikus kerangka muncul, namun inti mayat tetap tidak ditemukan. Tampaknya tikus jenis ini tidak memiliki inti mayat. Istirahat sejenak, Wu Heng memimpin tim kerangka dan terus bergerak menuju titik sasaran. Toko perak Fu Heng, toko kecil kurang dari 30 meter persegi. Di kaca depan pintu terdapat iklan daur ulang emas dan perak dengan harga tinggi. Hanya ada satu lemari pajangan di depan toko yang berisi beberapa gelang dan cincin emas dan perak. Tidak banyak jumlahnya, bertumpuk tak beraturan. Panennya lumayan banyak. Buka konter. Mulailah mengeluarkan gelang dan cincin di dalamnya, dan memasukkannya ke dalam ransel. Belum lagi dijual sebagai perhiasan. Emas pada gelang emas ini merupakan kekayaan yang sangat besar. Mencapai kota Blackstone, meskipun Anda tidak melakukan apapun, Anda dapat menjalani kehidupan yang baik hampir sepanjang hidup Anda sesuai dengan kehidupan orang biasa di daerah ramai. Anda juga dapat membeli lebih banyak senjata dan peralatan untuk kerangka. Satu-satunya kelemahan adalah alasan untuk membeli senjata dalam skala besar. Setelah selesai memasang perhiasan di lemari pajangan, saya melanjutkan mencari di toko. Seharusnya tidak hanya ini, dengan kata lain, ini juga merupakan toko yang sudah lama berdiri. Pergilah ke ruang belakang dan temukan brankas di bawah meja. Gunakan kunci perunggu untuk membukanya. Mengungkap perhiasan emas dan perak yang tersegel dalam plastik di brankas. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang tersedia di konter. Ternyata kali ini saya benar. Wu Heng segera mulai memasukkannya ke dalam ranselnya. Tepat saat aku mengeluarkan setiap barang dan memasukkannya ke dalam ranselku, tiba-tiba, suara kekanak-kanakan terdengar dari belakang. Paman, apa yang kamu lakukan di sini? Wu Heng tertegun sejenak pada awalnya, dan kemudian dia merasakan hawa dingin di punggungnya dan rambut di rambutnya berdiri.